lutut ini adalah termasuk salah satu sendi yang menopang berat badan kita paling besar. Ya. Karena begitu kita berdiri, beban badan kita ditambah gravitasi langsung diterima oleh lutut. Dokter Made, kalau kita berbicara usia, tadi saya sudah sampai usia. Rata-rata yang datang ke Dokter Made yang di luar trauma karena karena kecelakaan dan lain sebagainya ya, yang bermasalah dengan lutut tuh rata-rata di usia berapa sih, Dokter Made? Baik, kalau untuk usia nyeri lutut yang bukan trauma paling sering sih usia tua ya, Mbak Rana. Jadi tua itu dalam artian di atas 50 lah. Jadi Oke. biasanya kebanyakan begitu di atas 50 mulai muncul keluhan-keluhan nyeri Mm-mm. lutut. Biasanya sih awalnya hanya nyeri pada saat perubahan posisi yang tadi saya bilang, misalnya kalau yang muslim misalnya, oh dok ini saya tadinya biasanya sholat normal, kok sekarang saya kalau sholat susah, kalau Mm-mm. nekuk lutut mau lurusin lagi sakit, atau misalnya ruangannya saya kalau habis duduk lama nih, habis berdiri kok lutut saya nggak enak, atau misalnya paling sering lagi naik turun tangga kok rasanya lutut saya ada keluhan sakit gitu. Jadi kalau dari segi usia, kebanyakan sih secara faktor risiko pun di atas 50 tahun itu faktor risiko terjadinya pengapuran itu lebih meningkat. Nah, Mm-mm. jadi mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa pengapuran ini dan pengeroposan adalah hal yang berbeda. Oh, Karena beda ini ya? dua hal yang sering tertukar-tukar gitu. Mhm. Jadi kalau saya selalu analogikan pengapuran itu seperti engsel pintu yang sudah karatan. Nah, kalau engsel Oke. pintu karatan kan gejala awalnya biasanya Seret bunyi-bunyi ya? bunyi-bunyi dulu Mm-mm. kaki-kaki. Nah, kalau di lutut mungkin ada bunyi kayak ketak-ketak, atau mungkin kalau pada manusia ya ada keluhan sakit dulu, terus lalu bunyi, lalu lama-lama jadi susah dibuka, Mm-mm. sampai akhirnya bentuknya bisa berubah. Itu untuk pengapuran. Nah, untuk pengeroposan sendiri itu ibaratnya seperti kayu yang sudah keropos, misalnya dimakan rayap gitu ya, Mm-mm. sehingga kepadatannya berkurang. Nah, itu kan hal yang berbeda ya. Yang satu di tulangnya, si pengeroposan ini terjadi di tulang, si pengapuran terjadi di sendi. Yang mana tadi kalau secara definisi kan sendi itu adalah gabungan dua tulang. Mm-mm. Sehingga ini supaya tidak menjadi salah tafsir antara pengapuran dan pengeroposan. Yang satu mengapur, yang satu mengeropos. Begitu, Mbak Rada. Oke, pengapuran berbeda dengan pengeroposan ya, sahabat Sonora. Tapi kalau tadi kita berbicara mengenai usia. Nah, sekarang ini kan anak muda sudah mulai banyak yang beraktivitas olahraga gara-gara pandemi terutama ya. Jadi banyak yang bersepeda, kemudian juga mulai banyak yang berjalan kaki, bahkan target 10.000 langkah tiap hari ini kayaknya sudah banyak yang ingin mendapatkannya begitu untuk mendapatkan goal tersebut. Apakah kemudian berpengaruh juga pada lututnya sehingga akan lebih gampang mungkin mengapur lebih dini begitu misalnya Dokter Mada? Baik, jadi memang tren olahraga semenjak pandemi ini meningkat sekali ya, Mbak Rara ya. Betul. Sehingga seiring meningkatnya kegiatan olahraga, sehingga meningkatnya juga angka kejadian cedera akibat olahraga. Mm-mm. Nah, khususnya pada lutut, secara prinsip kan tadi memang sudah disebutkan bahwa lutut ini adalah termasuk salah satu sendi yang menopang berat badan kita paling besar. Ya. Karena begitu kita berdiri, beban badan kita ditambah gravitasi langsung diterima oleh lutut. Mm-mm. Kira-kira normal demikian. Ya. Secara logika kalau lutut kita kasih beban yang lebih dari normal, artinya beban normal itu apa? Artinya beban tubuh kita ini harus pada berat badan yang ideal. Mhm. Gitu, berat badan yang ideal. Kalau berat badan kita lebih daripada berat badan ideal, apalagi misalnya sampai ke kegemukan, sehingga jika kita melakukan aktivitas yang memberikan beban besar terhadap lutut, itu resiko terjadinya cedera akan meningkat. Ah. Sehingga apa? Kalau misalnya pendengar Sonora ingin olahraga itu tujuannya misalnya saya pengen nurunin berat badan gitu. Nah, sebaiknya dipilihlah olahraga-olahraga yang beban lututnya kecil. Mhm. Sehingga misalnya saya kasih contoh beban lutut besar itu apa aja sih? Contoh kalau jalan kaki sebenarnya bebannya cukup besar, tapi biasanya saya selalu bilang kalau jalan kaki sih tidak dilarang, tapi juga tidak dianjurkan karena secara prinsip kan dia memberikan beban ke lutut. Yang sebaiknya jangan dilakukan adalah misalnya lari. Kalau kita kegemukan terus kita lari, maka
itu pada saat kita lari beban lutut kita ini akan meningkat. Ditambah berat badan yang besar akan menyebabkan risiko terjadinya cedera lutut lebih tinggi begitu. Jadi kalau Hmm. misalnya olahraga yang aman, biasanya kalau untuk menjaga kesehatan bisa dipilih jenis kardio lain. Misalnya kalau hanya ingin menambah stamina, biasanya kita sarankan olahraganya kardio ya. Jadi kardio itu misalnya jalan, lari itu termasuk kardio, tapi kan kalau dengan berat badan lebih kurang baik ya. Sehingga saran saya biasanya lebih ke misalnya sepeda, atau kalau misalnya sepeda di jalanan khawatir resiko jatuh malah cedera lagi, bisa juga dengan sepeda statis. Jadi di rumah gampang, baru bangun tidur, persiapan bentar langsung sepeda statis di rumah itu oke. Atau misalnya sering yang nanya, dok kalau berenang boleh nggak? Saya selalu jawab juga, boleh asal bisa berenang, karena kalau nggak bisa berenang nanti kalau Mbak Rara malah jadi PR lain ya. Betul, ini malah jadi kondisi gawat nih nanti Iya, dokter. jadi Heeh. kalau ingin berenang pastikan juga bisa berenang dengan form yang baik ya. Jadi dengan gaya misalnya kalau gaya dada ya gaya dada yang baik, kalau gaya apa namanya gaya bebas ya gaya bebas yang baik gitu. Jangan cuma rendam-rendam atau misalnya gaya kayak gaya anjing berenang gitu. Itu juga kurang efektif ya. Oh, oke Kalau oke. misalnya tujuannya untuk menurunkan berat badan, sebenarnya olahraga yang paling baik adalah olahraga angkat beban. Tetapi angkat beban itu sendiri mungkin baiknya kalau bagi yang baru memulai sebaiknya harus didampingi sama trainer agar bentuk angkatannya itu lebih baik. Karena Mhm. kalau angkat beban dia memang lebih fokus ke otot, sehingga otot itu merupakan dapur pembakaran lemak yang paling besar, dan pada angkat beban itu dia pembakarannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kardio. Kira-kira gitu. Oke. Jadi kembali kalau misalnya untuk mencegah terjadi cedera, baiknya begitu olahraga konsultasi dulu sama dokter ortopedi Anda. Olahraga apa sih yang cocok untuk saya sehingga menghindari terjadinya cedera pada lutut. Begitu Mbak.